Ya, sosok perempuan ini kelihatannya. Assalamualaikum dulu semua, apa kabar? Semoga dulu semua dalam keadaan baik-baik saja. Episode kali ini dulu kita berkunjung ke daerah yang selama ini di Sukabumi terkenal sebagai tempat pariwisata. Namun di balik keindahan pariwisatanya terdapat juga cerita-cerita mistis yang sangat terkenal di kota tersebut, yaitu kota Pelabuhan Ratu. Selain legenda mitos penguasa Laut Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan, kami juga di sana tertarik mengenai bangunan-bangunan yang oleh warga sekitar dianggap memiliki kesan mistis. Pada kali ini, Dulur Misteri melakukan kunjungan ke Pelabuhan Ratu ini pada malam hari. Kami dari kediaman kami di kota Sukabumi sampai ke Pelabuhan Ratu menempuh jarak sekitar 50 km. Tiba di sana pada malam hari, kami sudah ditunggu oleh teman kami yang merupakan subscriber Dulur Misteri. Dia menceritakan sebuah bangunan yang telah ditinggalkan oleh para penghuninya sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Konon, semenjak bangunan itu kosong, banyak kejadian-kejadian menyeramkan, baik itu menimpa pejalan kaki yang melewati bangunan tersebut ataupun warga sekitar yang memang dekat dengan area tersebut. Banyak cerita-cerita dari warga yang sering melihat penampakan-penampakan makhluk astral di daerah tersebut. Bangunannya terletak di pinggir jalan raya, namun karena memiliki area yang luas, sehingga warga-warga di sana pun enggan untuk mendatangi tempat tersebut. Ada cerita yang menyeramkan di balik kosongnya bangunan tersebut. Ternyata sebelum bangunan tersebut ditinggalkan oleh para penghuninya, bangunan tersebut dibangun untuk memfasilitasi sebuah perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Namun ada satu kejadian yang membuat geger penghuni bangunan tersebut, di mana pada satu hari ditemukan seorang wanita yang tewas. Namun konon ceritanya wanita tersebut meninggal dengan cara yang tragis dan melakukan bunuh diri. Setelah kematian wanita tersebut, bangunan tersebut tidak langsung kosong, tetapi masih ditinggali oleh penghuni-penghuni yang lain. Namun, hari demi hari banyak kejadian-kejadian aneh yang muncul, sehingga para penghuni menjadi tidak nyaman untuk tinggal di sana. Akhirnya satu persatu penghuni meninggalkan bangunan tersebut. Singkat cerita, dari berita itulah Dulur Misteri akhirnya datang ke lokasi pada malam hari. Di dalam, ketika memasuki bangunan, memang sudah terasa sampai-sampai Kang Manan tidak kuat menahan pusingnya. Kami menelusuri satu persatu ruangan di sana. Yang pertama kami telusuri adalah gedung pertama. Oh ya, di sana terdapat 5 gedung. Di gedung pertama tersebut baru masuk ke dalam sebuah lorong dan akan menaiki tangga, Kang Sadat merasa mendapat sebuah penglihatan. Akhirnya Kang Sadat berkonsentrasi dan mendapatkan sebuah gambaran yang dilihat oleh mata batinnya dan dituangkan dalam sebuah lukisan. Lukisan tersebut seperti menyerupai sosok wanita, Lur. Menurut saya pribadi, ketika kami mulai datang ke sana, sosok ini sudah menampakkan eksistensinya gitu di sana. Lari ke lantai 2 di gedung pertama tersebut, ya kami merasakan beberapa interaksi. Akhirnya kami memutuskan pindah ke gedung kedua. Di gedung kedua ini ada peristiwa yang menarik buat kami ketika Kang Manan kemasukan gitu. Memang energinya itu ditarik sengaja oleh Kang Manan gitu, dalam artian kemasukannya Kang Manan ini karena inisiatif Kang Manan sendiri untuk menarik energinya ke dalam tubuh Kang Manan. Sosok ini yang dimasukkan ke dalam tubuh Manan mengaku sebagai salah satu pimpinan mungkinnya yang berada di hotel tersebut dan sangat terganggu dengan kedatangan kami. Ketika Kang Sadat melukiskan sosok yang ditangkap oleh mata Kang Sadat, si sosok ini marah.
Tunang gambar wahai. Kami tidak ingin hanya 2 gedung. Kami melanjutkan ke gedung ketiga. Nah, di gedung ketiga ini yang menarik gitu. Kami rasakan energinya paling besar, dan menurut cerita warga, di gedung ketiga inilah yang menjadi tempat kejadian asal mula bangunan-bangunan di sana ditinggalkan, yaitu tempat terjadinya wanita yang ditemukan tewas dengan cara menghabisi dirinya sendiri gitu. Kami penasaran memasuki lantai pertama. Di sana banyak kamar-kamar yang memang sudah kosong, sudah banyak binatang-binatang seperti laba-laba dan sudah kusam dan sudah tidak layak. Namun di area lantai 1 kami rasa masih energinya masih bisa dikendalikan, sehingga kami penasaran ke lantai kedua bangunan ketiga tersebut. Ketika memasuki lantai kedua, itu energi benar-benar kuat. Saya sendiri di sana sudah pusing gitu, dan seakan-akan menarik ke kamar tersebut. Ada yang menarik, yaitu ketika kami melakukan perbincangan di kamar tersebut, ada suara yang melempar kami, brak. Di situ sudah semakin takut ya Lur ya, karena jujur walaupun kita sering terbiasa melakukan penelusuran malam, ketika ada suara-suara yang muncul itu seenggaknya membuat bulu kuduk kita juga jadi berdiri gitu ya. Kami penasaran gitu dengan sosok tersebut yang memang menurut warga sering mengganggu gitu. Akhirnya kami kembali ke lorong. Namun tiba-tiba Kang Ridi, subscriber kami yang menemani perjalanan kami ke bangunan tersebut, mengalami kerasukan. Ternyata yang masuk ke tubuh Kang Ridi itu adalah sosok wanita tersebut. Pada intinya dia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dia di sini tidak menetap sendiri, banyak penghuni-penghuni lain yang tinggal di sana dan merasa terganggu oleh kedatangan kita yang memang mengganggu kesunyian mungkin di bangunan tersebut. Kirang. Lebih. Oh, lebih. Anu tadi di kamar, leres? Yang tadi di kamar bukan? Iya. Anu yang disampaikan tuh. Yang disampaikan tuh. Sok sampaikan. Pelan. Hati-hati. Hati ya, terima kasih. Apa lagi? Kami menyimpulkan memang salah satu tempat yang memang favorit dijadikan sarang ya mungkin oleh bangsa-bangsa jin gitu adalah bangunan-bangunan kosong, salah satunya ya. Apalagi bangunan tersebut sudah kosong hampir lebih dari 10 tahun gitu. Menyikapinya ya, kita manusia sebagai makhluk Allah dan kita juga sebagai orang yang beriman tentu mempercayai hal gaib, tetapi jangan sampai dengan adanya makhluk Allah yang lainnya itu jin, kita merasa takut terhadap jin karena kita harus percaya bahwa manusia lebih mulia dibanding jin. Tetapi kita tidak lupa pada akhirnya apapun itu yang terjadi dan apapun itu yang memang yang dirasakan oleh ketakutan yang dirasakan oleh manusia ini, kita harus berani untuk melawannya dan berani untuk mempercayai bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah dan patut kita takuti, karena makhluk Allah jin sama-sama oleh Allah dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin Lur demikian cerita dari Tidur Misteri mengenai kunjungan kami ke Pelabuhan Ratu ya. Namun kami harap dulu semua dapat mengambil informasi yang positif dari tayangan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tidur Misteri
dan saksikan terus konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.